Lalu perkenalkan, kami dari kelompok B24, mata kuliah praktikum proses manufaktur. Pada kali ini, kami akan menjelaskan proses produksi meja lipat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Diana, yang kedua ada Isaac Setia Yusman, ketiga Elva Cornelia Jen, keempat Theodorus Bernard Juwono, dan kelima Vincent Jonathan Wibowo. Pada presentasi kali ini ada 3 poin penting. Yang pertama deskripsi produk, yang kedua proses produksi, dan yang ketiga simulasi proses produksi menggunakan CNC simulator. Berikut deskripsi produk. Pada masa pandemi ini, banyak aktivitas work from home dan pembelajaran daring. Oleh karena itu, PT KLPSM ingin memproduksi sebuah meja lipat yang dapat membantu pekerjaan serta estetis. Penjelasan deskripsi produk lebih lanjut akan kami jelaskan pada video berikut ini. Daun meja ini terbuat dari kayu pinus. Daun meja ini juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada lubang untuk menaruh alat tulis, smartphone ataupun tablet. Yang kedua juga ada lubang untuk menaruh gelas minuman. Lubang untuk menaruh gelas minuman ini berfungsi untuk menjaga tubuh kita tetap terdehidrasi pada saat kita mengerjakan tugas. Lalu, meja ini juga dilengkapi dengan 16 buah lubang untuk menyambungkan daun meja dengan penyangga. Jadi pada lubang ini nanti akan dimasukkan baut untuk menggabungkan penyangga dan daun meja. Kedua adalah kaki meja. Kaki meja ini terbuat dari pipa besi. Pada kaki meja ini terdapat 4 buah lubang. Lubang ini menjadi titik putar sehingga nanti para pengguna meja ini bisa mengatur kemiringan yang mereka mau. Jadi pada lubang ini nanti akan dimasukkan baut. Yang terakhir adalah penyangga kaki meja. Penyangga kaki meja ini terbuat dari aluminium. Penyangga kaki meja ini terdiri dari 6 buah lubang. Dan jadi ada 4 buah lubang yang akan digunakan untuk menyambungkan penyangga kaki meja ini ke daun meja. Jadi ini berikut 4 buah lubang yang akan disambungkan ke daun meja. Lalu ada dua lubang lagi. Lubang yang ini berfungsi untuk menyambungkan penyangga meja dengan kaki meja, sehingga kaki meja bisa berputar dan memiliki batas putaran yang ditentukan sesuai dengan penyangga meja ini. Lalu berikutnya akan kami tampilkan video exploded view dari assembly meja lipat ini. Selanjutnya adalah rincian proses dari proses produksi daun meja. Yang pertama adalah material dasarnya adalah kayu pinus sebesar 2000 x 1000 x 40. Segala ukuran yang ada yang disebutkan adalah dalam bentuk milimeter. Yang pertama adalah proses pengukuran. Pengukuran ini dilakukan untuk memberi ukuran pada benda kerja. Selanjutnya terdapat cutting, yaitu memotong dengan ukuran 600 x 400 x 40 dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya terdapat proses centering sebanyak 16 kali pemberian centering, yaitu pada bagian bawah daun meja. Selanjutnya terdapat drilling, dilakukan setelah centering sebanyak 16 kali dengan titik centering yang sama. Selanjutnya terdapat centering kembali, yaitu dilakukan untuk membuat titik pusat lubang tempat botol minum. Selanjutnya dilakukan drilling pada pemberian centering tersebut dengan diameter 20 dan dengan kedalaman 40. Selanjutnya terdapat boring dengan tujuan untuk memperbesar lubang yang telah dilakukan drilling tadi, diameternya menjadi 80 dan kedalaman 30. Selanjutnya terdapat tiga proses trimming utama, yaitu dengan tujuan untuk memberikan lengkungan pada daun meja, yaitu dengan rincian bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Selanjutnya terdapat bagian yaitu proses face milling dengan tujuan untuk membuat tempat tablet. Selanjutnya terdapat proses milling kembali, yaitu dengan tujuan membuat lingkaran di bagian tengah tempat tablet. Selanjutnya terdapat pengamplasan dengan tujuan untuk menghaluskan, dan setelah dihaluskan benda kerja akan dilakukan coating untuk dilapisi agar menjadi lebih kuat dan lebih sempurna. Dan yang terakhir dalam proses ini adalah inspection, yaitu untuk memastikan benda telah sempurna. Selanjutnya adalah proses produksi kaki meja. Yang pertama yang dilakukan adalah pengukuran terhadap pipa besi dengan panjang 739 mm. Selanjutnya adalah pemotongan panjang pipa besi menjadi
739 mm sebanyak 2 buah. Lalu dilakukan centering sebanyak 2 kali untuk menentukan posisi. Lalu dilakukan drilling untuk membuat lubang sebanyak 2 kali dengan diameter 8 mm dan kedalaman 5 mm. Selanjutnya yaitu proses membersihkan sisa geram yaitu proses deburring. Selanjutnya adalah proses pembengkokan pipa besi sebanyak 2 kali dengan proses bending. Lalu ada pula proses melapisi permukaan besi agar tidak terjadi korosi yaitu proses coating, dan juga melapisi permukaan kaki meja dengan cat berwarna solid white yaitu painting, dan juga memastikan tidak ada cacat pada hasil benda kerja dan melakukan pengecekan pada proses terakhir yaitu inspection. Selanjutnya adalah proses produksi penyangga. Yang pertama yang dilakukan adalah pemotongan terhadap benda kerja dengan ukuran panjang menjadi 65 mm, lalu dilakukan milling sebanyak 3 kali untuk memotong sisi kiri tinggi benda kerja, memotong bagian tengah tinggi benda kerja, dan juga membentuk lingkaran benda kerja dari sisi kiri benda kerja, dari sisi atas benda kerja juga. Selanjutnya adalah melakukan reduksi sisi permukaan pada bagian tengah benda kerja menjadi siku-siku dengan proses pengikiran, lalu melakukan centering sebanyak 4 kali untuk menentukan posisi pelubangan keempat ujung bagian atas benda kerja. Lalu proses centering tersebut dilanjutkan dengan proses drilling untuk membuat 2 buah lubang dengan diameter 5,5 dan kedalaman 5 mm pada sisi kiri atas dan sisi kiri bawah, dan juga sisi kanan atas dan sisi kanan bawah. Selanjutnya yaitu proses boring, yaitu memperbesar diameter lubang pada keempat lubang yang telah dilakukan drilling sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan proses centering selanjutnya sebanyak 2 kali untuk menentukan posisi pelubangan pada samping kanan dan samping kiri. Lalu dilakukan proses drilling pada benda kerja yang telah dilakukan centering. Selanjutnya untuk membersihkan sisa geram dan menghaluskan permukaan benda kerja dilakukan deburring, dan juga melapisi permukaan aluminium agar tidak terjadi korosi dengan proses coating, dan juga yang terakhir memastikan tidak ada cacat dan hasil benda kerja, melakukan pengecekan dengan benda kerja yang sesuai dengan yang ditentukan dengan proses inspeksi. Baik, yang terakhir adalah proses assembly. Dalam proses ini, stasiun kerja yang digunakan adalah sama ketiganya, yaitu workbench. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah proses assembly. Assembly yang pertama adalah dengan tujuan untuk memasang 4 buah penyangga dengan daun meja menggunakan pen crosshead M6 length 10 dan pen crosshead M6 length 45 dengan menggunakan alat bor elektrik. Assembly yang kedua adalah dengan tujuan untuk memasang kedua kaki meja dengan keempat penyangga yang telah dipasang sebelumnya menggunakan pen crosshead M6 length 45 yang dikunci dengan menggunakan hexagon weld nut pada bagian ujung pen crosshead dengan menggunakan alat bor baut elektrik. Dan yang terakhir adalah quality control inspection dengan tujuan untuk memastikan meja lipat apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kami memilih barang tersebut karena umum adanya dan menyeragamkan bahan yang ada, karena PT KL PSM tidak memproduksi baut. Pada tahapan selanjutnya dilaksanakan simulasi proses CNC part MB1 daun meja. Pada proses ini memiliki 3 proses utama, yaitu proses drilling untuk membuat 16 buah lubang, proses trimming untuk membentuk sisi lengkung pada sisi samping benda kerja, dan juga proses face milling untuk membentuk tempat peletakan tablet dan juga alat tulis. Khusus pada part MB1 daun meja digunakan skala 1:5 karena keterbatasan aplikasi CNC Simulator Pro dalam memuat ukuran benda kerja yang sesuai dengan ukuran benda nyatanya. Pada bagian ini akan dijelaskan dalam bentuk video. Berikut videonya. Simulasi proses pemesinan CNC pertama dilakukan pada part MB1 daun meja, tepatnya untuk membuat 16 buah lubang pada sisi permukaan bagian bawah untuk menyatukan bagian penyangga kaki meja dengan part daun meja. Pertama, dilakukan setup inventory untuk menentukan tools dan juga milk workpiece yang digunakan. Selanjutnya, pada bagian editor dibuatlah sebuah G-code, yaitu sebuah instruksi kepada mesin untuk menggerakkan mill bit dengan G-code seperti yang sudah ditampilkan dan sudah disampaikan pada bagian lampiran pada laporan. G-code add track part merupakan tempat untuk G-code untuk menampilkan benda kerja, G92 untuk titik awal pemotongan, T6M06 untuk penggantian mill bit, G81 untuk siklus drilling, dan juga X dan Y merupakan titik-titik tempat drilling, dan M30 untuk mengakhiri seluruh proses pemesinan. Berikut merupakan ilustrasi proses secara singkat. Setelah dilakukan proses drilling sebanyak 16 buah lubang pada MB1 daun meja, maka pada MB1 daun meja dilakukan proses trimming dan face milling pada tahapan selanjutnya dengan menggunakan proses pemesinan CNC.
Simulasi proses CNC pada part MB1 daun meja sebelumnya telah menjelaskan proses drilling sebanyak 16 buah lubang pada sisi permukaan bagian bawah. Pada tahap selanjutnya berfokus pada proses trimming pada sisi permukaan samping benda kerja dan juga proses face milling pada sisi permukaan bagian atas. Proses setup inventory masih serupa dengan proses sebelumnya, dilanjutkan dengan pembuatan G-code seperti yang sudah dilampirkan pada laporan. Pada G-code ini akan saya jelaskan pada saat proses simulasi dijalankan. Berikut merupakan proses simulasi dalam pembuatan sisi permukaan samping, yaitu proses trimming, dan juga pembuatan area tempat peletakan tablet dan alat tulis pada bagian permukaan atas dengan proses face milling. Pada langkah awal, benda kerja di-input, lalu dilakukan proses trimming sesuai dengan titik yang sudah dibuat pada G-code. Pada titik di ujung kiri bawah dan ujung kanan bawah dilakukan repetisi sebanyak 4 kali. Pada titik di ujung kiri atas dan ujung kanan atas dilakukan sebanyak 2 kali. Dan di bagian tengah lengkungannya dilakukan repetisi sebanyak 2 kali. Repetisi yang dilakukan bertujuan untuk menjaga mill bit agar tidak mudah patah, aus, dan menjaga hasil kerja tetap konsisten. Setelah dilakukan proses trimming, maka mill bit diganti secara otomatis dan berlanjut ke proses face milling. Face milling bertujuan untuk membentuk tempat peletakan tablet maupun alat tulis dengan sisi lengkung di setiap sisi sampingnya dan juga tempat untuk memudahkan tangan mengambil alat tulis. Setelah selesai, maka semua kode diakhiri dengan G-code M30 untuk mengakhiri seluruh proses pemesinan. Pada tahap selanjutnya akan menjelaskan part MB3 yang melalui proses CNC. Selanjutnya untuk proses CNC part MB3 yaitu penyangga meja lipat, di mana akan dilakukan 2 proses, yaitu proses cutting untuk memotong benda kerja sesuai ukuran yang dibutuhkan, dan juga proses filling untuk mereduksi permukaan benda kerja hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Berikut merupakan video simulasi proses CNC-nya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses simulasi CNC dengan menggunakan CNC Simulator untuk pembuatan part ketiga dari meja lipat, yaitu penyangga. Dalam hal ini akan digunakan benda kerja sesuai dengan ukuran aslinya, yaitu dengan ukuran 67 x 40 x 40. Untuk toolsnya akan digunakan 2 ukuran tools, yaitu yang pertama dengan diameter 5 mm dan yang kedua untuk diameter 10 mm, yang ukurannya ini akan disesuaikan dengan proses milling yang akan dilakukan. Selain itu, untuk penjelasan lebih lengkap dari G-code ini sendiri sudah terdapat pada laporan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Berikut merupakan simulasi CNC-nya. Pertama akan dilakukan proses cutting untuk membuat benda kerja menjadi panjang 65 mm dan dilakukan repetisi per kedalaman 10 mm. Selanjutnya, mill bit akan diganti dengan ukuran yang lebih besar dan dilakukan proses milling dengan repetisi per kedalaman 10 mm dan juga panjang 5 mm. Repetisi ini dilakukan untuk mencegah mill bit agar tidak cepat aus. Hal yang sama dilakukan juga untuk pembuatan bagian tengah dari penyangga ini sendiri, di mana dilakukan juga repetisi per kedalaman 10 mm. Begitu juga dengan pembuatan lingkaran pada bagian tengah penyangga ini yang dilakukan repetisi per kedalaman 10 mm juga. Selanjutnya, G-code akan ditutup dengan M30 untuk mengakhiri proses CNC. Untuk bagian atas penyangga ini sendiri seharusnya terdapat 4 buah lingkaran, dan juga akan dilakukan boring pada keempat lingkaran tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan pada CNC Simulator karena keterbatasan dari tools yang tersedia, dan juga pada CNC Simulator ini tidak dapat dilakukan proses drilling hingga menembus benda kerja. Selain itu juga tidak bisa dibuat lubang pada bagian samping karena CNC Simulator ini tidak dapat membuat lubang pada bagian samping benda kerja, melainkan hanya bisa dari bagian atas saja. Selain itu juga, pada bagian dalam benda kerja ini seharusnya dihasilkan sudut 90 derajat. Akan tetapi, karena mill bit yang digunakan berbentuk lingkaran, maka tidak dapat dihasilkan hasil seperti itu. Maka selanjutnya perlu dilakukan proses pengikiran pada benda kerja ini, sesuai dengan lembar rencana proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian untuk proses simulasi CNC dalam pembuatan penyangga meja lipat. Presentasi kali ini akan kami tutup dengan sebuah pantun. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi ini.